Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri Oktarini. Saya akan mereview jurnal yang berjudul Efektivitas Program Resolusi Konflik untuk Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Sosial Siswa yang Terlibat Perilaku Bullying. Yang pertama adalah latar belakang penelitian. Alasan saya memilih jurnal ini adalah karena maraknya kasus bullying yang terjadi di Indonesia. Bahkan siswa sekolah dasar pun sudah melakukan perilaku bullying terhadap temannya. Perilaku bullying ini merupakan perlakuan agresif dengan serangan fisik, verbal, atau psikologis, atau intimidasi yang mengakibatkan rasa takut, stres, kerugian, atau membahayakan bagi korban. Ada pula dampak negatif yang terlihat pada pelaku antara lain seperti menjadi agresif, suka mengganggu orang lain, dan cenderung melakukan tindakan kriminal ketika dewasa sehingga membuat mereka kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dan ini adalah metode penelitian kuasi eksperimen. Jumlah partisipan penelitian ini ada 24 orang yang dibagi menjadi dua kelompok, yang ada 13 orang kelompok eksperimen dan 11 orang kelompok kontrol. Penelitian ini menggunakan analisis uji Wilcoxon-Sain Rank yang bertujuan untuk melihat perbedaan kemampuan memecahkan masalah sosial sebelum dan sesudah pelatihan. Data penelitian dikumpulkan menggunakan skala kemampuan memecahkan masalah sosial, lalu desain penelitian yang digunakan adalah desain non-equivalent control, group design, yaitu desain eksperimen dan kelompok kontrol tidak dipilih secara random, namun kedua kelompok tetap dibandingkan. Treatment yang digunakan pada program ini adalah program pelatihan resolusi konflik yang diadaptasi dari program resolusi konflik yang disusun oleh Heidenberg dan kawan-kawan pada tahun 2006, yang terdiri dari 5 sesi. Yang pertama ada The Check-in, yaitu satu persatu siswa menceritakan perasaannya dan berbagi cerita tentang kejadian-kejadian dalam hidupnya. The Check-in mengajar siswa untuk menyampaikan perasaannya dan menggunakan kata-kata afektif. The Check-in juga membantu siswa untuk meningkatkan empati dan kemampuannya untuk menempatkan diri pada posisi orang lain, terutama teman-temannya di kelas. Yang kedua ada peaceful being, di mana siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil, kemudian diminta untuk membuat peaceful being yang terbuat dari kertas cardboard. Siswa diminta untuk memberikan contoh perilaku sosial yang positif dan negatif. Siswa juga diminta untuk memikirkan dan mengganti dengan perilaku alternatif yang positif dan mendamaikan, misalnya memberi pujian. Yang ketiga ada di emotional cup, siswa diminta untuk membuat mangkuk-mangkuk kecil dari kertas origami yang berwarna-warni. Lalu siswa berdiskusi tentang kata-kata emosi atau efektif dan menuliskannya dalam kertas warna-warni yang telah dipotong tadi. Kemudian kata-kata afektif disimpan dalam mangkuk, lalu siswa mendapat penjelasan dari trainer mengenai emosi. Yang keempat ada stop, think, act, and review. Kegiatan ini digunakan sebagai alat untuk mengingatkan siswa untuk berhenti dan berpikir. Kegiatan ini mengajak siswa untuk melakukan regulasi diri dan menggunakan keterampilan resolusi konflik ketika mereka merasakan marah atau frustasi. Yang kelima ada Web of Life, Turn Hard, and Pick Fans. Kegiatan The Web of Life adalah siswa-siswa di kelas diminta untuk berdiri dengan format lingkaran, kemudian salah satu siswa diminta untuk melemparkan bola untuk teman sekelas. Permainan ini berfungsi sebagai aktivitas membangun tim, yang mana kegiatan team building ini juga dirancang untuk meningkatkan empati. Selanjutnya, apa itu pemecahan masalah sosial? Pemecahan masalah sosial adalah suatu proses perilaku dalam mencari alternatif jawaban untuk menemukan solusi suatu masalah sosial, baik secara terlihat atau tidak terlihat secara kognitif, sehingga individu tersebut mampu berinteraksi dengan orang lain dengan cara-cara yang dapat diterima dan dihargai secara sosial. Pada penelitian ini terbukti bahwa program resolusi konflik dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah sosial pada siswa. Setelah mengikuti pelatihan, siswa menjadi tahu bagaimana mencari solusi atas masalah yang sedang dihadapi ketika berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Keterampilan resolusi konflik yang dipelajari siswa di pelatihan diinternalisasikan dan akan diaplikasikan dalam kehidupan mereka. Siswa juga mengungkapkan bahwa mereka belajar untuk menghargai orang lain. Mereka jadi mengetahui bahwa mengejek teman, mengancam teman, menyiksa teman, dan perilaku bullying lainnya merupakan perilaku yang tidak baik. Lalu ada analisa jurnal. Kelemahan dan kelebihan yang saya temukan pada jurnal ini adalah teori yang digunakan tidak dijelaskan. Lalu hasil data kurang spesifik. Seperti di awal tadi, ada 2 partisipan yang tidak mengikuti post-test, sehingga hasil data yang didapatkan tidak seimbang. Lalu kelebihannya adalah penjelasan mudah dimengerti dan ada keterkaitan antar satu sama lain. Lalu contoh kasus bully yang terjadi di Indonesia adalah salah satunya yaitu kasus seorang siswa SMP di Bengkulu yang dibully teman sebayanya. Pelaku memaksa minta dibelikan rokok, namun korban tidak memiliki uang yang cukup. Korban pun langsung ditendang secara terus-menerus hingga mengenai kepala korban. Akhirnya korban pun memberi uang yang ada di kantongnya karena sudah tidak tahan, padahal uang tersebut akan ia gunakan sebagai ongkos pulang. Dan perilaku bullying juga dilarang dalam agama Islam seperti yang tertulis pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Surat tersebut berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim."
Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.